Halo, selamat pagi semuanya. Kenalkan, saya Sinar Rohana, biasa dipanggil Ana. Saya dari Prodi Transportasi Publik Angkatan 2010. Asal saya dari Gunung Kidul, gerejanya eh, Gereja Kristen Kalam Kudus kalian. Terus saya anak tunggal. Bentar ya teman-teman, ada 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 orang. Oke Kak, maaf tadi ada yang ketok. Oke, baik, silakan dilanjutkan ya. Tadi perkenalannya sampai di situ. Kemudian selanjutnya adalah jelaskan kelebihan dan kekurangan dari salam sendiri. Rohana. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Kelebihan dan kekurangan dari diri saya, kelebihannya itu kalau saya lihat tuh saya orangnya mau memiliki hati yang mau belajar, memiliki hati yang rindu juga, terus intinya bertanggung jawab dan juga uh, bekerja keras juga. Kalau kelemahan saya yang saya rasakan tuh lebih ke public speaking, dan saya juga kadang sering mudah lupa baik dalam hal sepele atau apapun itu. Namun saya pikir untuk permasalahan ini masih bisa diantisipasi dengan membuat checklist. Kalau kelemahan saya yang saya rasakan, saya sebenarnya orangnya sedikit introvert, lalu apa ya, susah buat bisa bergaul, perlu waktu, tapi puji Tuhan selama ini saya merasakan sudah sedikit lebih terminimalkan. Oke, cukup. Bisa disampaikan bagaimana untuk konteks realnya kenapa bisa memiliki kelebihan atau kekurangan tersebut? Misalkan dalam satu peristiwa atau event apapun yang pernah kamu lakukan dalam satu organisasi. Gimana Kak? Bisa kasih contoh realnya bagaimana bisa mengakibatkan kelebihan atau kekurangan tersebut? Misalnya kamu jadi bisa public speaking dengan adanya jadi MC segala macam gitu. Pernah di mana gitu. Oke Kak. Jadi pertama saya akan menjelaskan kelemahan saya ketika saya di organisasi. Saya merasakan saya terkadang sering lupa apa yang sudah ada agendanya. Biasanya setiap organisasi kan ada agenda masing-masing. Nah, saya kadang sering lupa untuk mengingatkan hal-hal yang menjadi tanggung jawab saya. Namun saya juga banyak belajar juga ketika saya ikut di organisasi UKK UGM. Saya juga banyak belajar bagaimana saya itu bisa mengantisipasi permasalahan tersebut, yaitu dengan membuat di handphone saya. Kemudian kalau permasalahan public speaking, saya sebenarnya merasakan permasalahan itu sejak dulu karena saya sejak SMK belum pernah ikut organisasi
atau apapun itu. Jadi saya ketika berbicara di depan umum sedikit seperti kata-katanya sulit keluar dalam diri saya. Namun puji Tuhan seperti saat sekarang ini saya bisa dimampukan untuk bisa berbicara di depan umum. Seperti itu. Apakah Baik, kurang jelas, Kak? Oke, baik, jelas Oke. untuk jawabannya. Kemudian yang selanjutnya adalah apa makna Yesus Kristus bagi kamu, Injil bagi kamu, gereja bagi kamu, dan pelayanan bagi kamu? Terima kasih. Saya akan menjelaskan. Ya maaf Kak, apa tadi definisi apa? Ini Nah, bagi kamu itu Yesus oh bagaimana, makna. Injil bagaimana, gereja dan pelayanan. Kalau menurut saya makna Yesus dalam kehidupan saya itu uh, Yesus itu sudah seperti apa ya Bapa yang sayang sama anaknya dan juga juru selamat yang telah menebus dosa setiap manusia, terutama saya karena saya juga tidak luput dari sebuah dosa. Dan nah gereja menurut saya itu gereja adalah tempat di mana saya bertumbuh secara rohani, di mana di situ saya juga dibentuk bisa mengenal Tuhan lebih lagi juga melalui gereja tersebut. Kalau Injil itu adalah menurut saya makna bagi saya itu sebuah seperti surat cinta yang Tuhan berikan, seperti kabar kebenaran, kabar sukacita yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan setiap orang yang sebenarnya tidak layak menerimanya. Dan pelayanan menurut saya, makna pelayanan itu, pelayanan merupakan sebuah anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya. Jadi ketika saya bisa melayani itu semua karena campur tangan dari Tuhan, karena promosi dari Tuhan, bukan karena kemampuan ataupun skill saya. Seperti itu Kak, apakah ada yang kurang ya Kak tadi? Baik, untuk bagian pelayanan bisa diulangi tadi. Oh, baik Kak. Makna pelayanan menurut saya, pelayanan itu merupakan sebuah anugerah dari Tuhan. Jadi ketika saya bisa melayani, itu sebuah kehormatan karena saya bisa melayani raja di atas segala raja. Jadi ketika saya juga percaya ketika saya ada dalam sebuah pelayanan, saya percaya itu semua bukan sebuah kebetulan, karena itu semua juga campur tangan Tuhan di dalamnya, dan semua promosi dan segala sebagainya itu datangnya dari Tuhan. Uh, Cukup itu sih Kak. Halo Ana, coba jelaskan apa yang kamu ketahui tentang PMKDB. Oke, terima kasih Kak. Saya akan menjelaskan yang saya ketahui tentang PMKDIB. Jadi PMKDIB seperti suatu unit seperti penelitian kalau di PMKD kalau di DEB sendiri. Jadi seperti suatu tempat apa ya keluarga keluarga Kristen bisa berkumpul dan bisa di bisa menjadikan PMKDIB sebagai wadah buat bisa saling support satu sama lain, saling membangun satu sama lain, dan juga tentunya wadah buat juga menjadi berkat bagi teman-teman di sekitar kita yang tentunya terutama yang tentunya belum mengenal pribadi Yesus. Dan saya ketahui seputar PMK di Ibu Kak. Oke, selanjutnya jelaskan apa yang dimaksud dengan PMK, KMKK,
dan UKK serta apa hubungan ketiganya? Baik, Kak. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan PMK, KMKK, dan UKK dan hubungan dari ketiganya. Menurut saya, PMK itu uh, seperti unit seperti keluarga Kristen, perkumpulan keluarga Kristen, persekutuan mahasiswa Kristen di dalam suatu fakultas. Terus kalau bedanya, kalau yang KMKK itu uh, untuk yang saudara kita yang uh, menganut kepercayaan Katolik. Kemudian untuk UKK itu sebenarnya UKK itu unit Kalian Kristen yang menaungi, bukan yang menaungi, tapi keluarga Kristen yang intinya bisa menjadi wadah buat PMK dan KMKK itu bisa menjalin hubungan yang baik satu sama lain, bisa bersatu. Karena tiap fakultas itu pasti berdiri sendiri-sendiri, dan UKK itu menurut saya sebagai wadah yang membantu untuk mempersatukan MK dan KMKK. Jadi tidak ada di atasnya maupun di bawahnya, tapi ada bersama PMK dan KMKK. Terima kasih, Kak. Apakah sudah cukup jelas? Oke, tadi kan Yana bilang KMKK itu untuk saudara kita yang Katolik ya. Nah, Ya. nggak semua KMKK itu Katolik loh. Kalau kalau Katolik itu KMK aja. Bisa nggak dibedakan mana KMK, mana KMKK? Oh, baik, Kak. Ini yang Kakak jelaskan tadi, kalau, oh iya, ya. Oh iya, Kak, saya paham. Seperti yang misal di mana ya? Farmasi ya, Kak. Itu KMKK itu intinya ya sebuah wadah yang mewadahi baik itu Kristen Protestan maupun Kristen Katolik. Ya, kalau yang KMK aja itu berarti mewadahi yang Katolik saja. Seperti itu ya. Iya. Oke, terima Oke, kasih. jadi dibedakan ya antara KMKK dan KMKK karena itu berbeda. Ada perbedaannya. Kemudian satu lagi dari aku, eh, bagaimana cara menjaga relasi, membangun dan menjaga relasi dari ketiganya berdasarkan pertanyaan yang kelima tadi, menjaga relasi antara PMK, KMKK, dan UKK. Baik, Kak. Terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya bagaimana bisa menjaga relasi entah tidak menutup diri. Jadi mungkin uh, kita juga misal kita juga sebagai PMK harus tidak lupa bahwa di sini kita itu ada PMK atau KMKK lain, jadi kita harus menjalin hubungan yang baik, bisa dengan kerjasama yang dilakukan, atau misal ketika ada sebuah PMK lain mengadakan sebuah acara, kita dapat menjalin hubungan yang baik dengan kita hadir dalam acara yang sudah diadakan itu, karena biasanya setiap PMK itu juga sering mengundang satu sama lain antar PMK juga kan, Kak. Nah, menurut saya satu cara bisa biar menjaga hubungan yang baik satu sama lain dengan tidak menutup diri juga, dan ketika kita menerima sebuah undangan, kita juga menghormati dengan cara menghadiri undangan tersebut, dan juga kita juga bisa uh, untuk menjalin hubungan bisa bekerja sama mungkin dalam sebuah program kerja. Seperti itu, Kak. Terima kasih. Apakah sudah cukup menjawab? Oke, oke. Selanjutnya saya serahkan ke Jaya.
Baik, terima kasih atas kesempatannya untuk Sinar ya. Menurut kamu apa hubungan PMK-DEB dengan KMDIB serta apa yang kamu ketahui tentang update informasi maupun kondisi PMK-DEB saat ini? Baik, Kak Reza, terima kasih atas pertanyaannya. Yang saya ketahui tentang KMDIB dan di PMKDIB berdasarkan update informasi saat ini, yaitu uh, dikabarkan bahwa PMKDIB itu akan menjadi bagian daripada KMDIB tergabung menjadi dalam sebuah divisi. Dan yang saya ketahui info terkait terbaru atau yang kemarin saya baca dikatakan bahwa uh, berdasarkan keputusan PMKDEB tergabung dalam sebuah divisi, namun dapat mandiri. Jadi memang KMDEB mewadahi dalam melakukan oprek, jadi antar HMP dan LK harus bisa sama satu sama lain jadwalnya mengadakan oprek. Kemudian untuk keberlanjutannya untuk strukturnya diserahkan kepada divisi tersebut masing-masing. Itu Pak yang saya ketahui tentang informasi terbaru. Untuk hubungan PMKDIB sama KMDIB sendiri, kalau dari info yang aku dapat dari anak KMDIB sendiri sih masih belum terlalu jelas ya. Soalnya informasi terakhir itu katanya hanya HMP seperti himpunan mahasiswa prodi yang bakal masuk ke divisi di KMDIB, dan LK itu termasuk PMK itu bakal jadi organisasi sendiri, tetapi masih dibawahi oleh KMDIB. Bukan menjadi divisi, tapi tetap dibawahi oleh KMDIB. Tetapi LK juga dikasih kebebasan mau bergabung sebagai BSO di bawah SV atau tetap di bawah KMDIB seperti sekarang ini. Kayak gitu sih. Nah, nanti misalnya ya udah. Sebentar, aku mau tanya. Berarti maksudnya yang LK tadi bisa memilih BSO masuk di naungan SV itu maksudnya gimana ya, Tes? Atau Sinar barangkali tahu, bisa dijelasin? Kalau menurut Ana gimana? Kalau tapi yang berdasarkan pengetahuan saya itu ya Kak, maksudnya kemarin saya juga baca notulensi cuma agak bingung. Jadi yang LK di bawah punya SP itu jadi yang seperti ketika kita mau mengadakan, pokoknya intinya berada di bawah naungan SP. Jadi menurut saya bergabung dengan yang ada di SP. Jadi ketika ada permasalahan atau apapun itu mengatasinya tidak di DEB lagi, melainkan di SP. Kalau kemarin yang saya tangkap dari notulensinya seperti itu, saya maaf karena saya juga masih sedikit bingung. Terima kasih. Gimana, Tes? Menambahi itu yang kayak kata Ana tadi sih cukup benar. Soalnya
Kalau misalnya katanya kita sebagai BSO di SV itu harus bergabung dengan departemen-departemen lain yang ada di bawah SV. Jadi semisal PMK DEB ini mau jadi BSO harus bergabung dengan PMK SV. Karena kan harus mencakup anggotanya itu harus mencakup dari semua departemen-departemen yang ada di SV. Begitu. Berarti nanti struktur organisasinya kalau misal masuk di BSO SV, katamu kan PMK harus dilebur gitu, artinya kayak gitu. Iya. Ya, oke, makasih. Untuk Ana selanjutnya pertanyaan dari saya. Maaf karena pertanyaan-pertanyaannya sudah saya siapkan, jadi saya harus buka dulu file yang sudah saya siapkan pertanyaannya. Baik, Kak. Kemudian, apakah Anda sudah dan akan mempunyai wadah pelayanan yang lain atau menjadi pengurus di organisasi atau lembaga lain selain PMK DEB di tahun 2020? Mohon maaf, Kak. Yang dimaksud 2020 atau 2020 ya, Kak? 2021, maksudnya ketika kamu nanti apabila dinyatakan sebagai ketua. Baik, saya akan jawab. Jika saya dinyatakan sebagai ketua, saya tidak akan mengikuti organisasi lain dan kepengurusan lain. Berarti kamu mau fokus cuma buat PMK aja? Iya, Kak. Oke. Selanjutnya, Anda berkuliah dan kemungkinan juga punya wadah lain untuk upgrade diri. Kemudian jelaskan berapa alokasi perhatian dan tenagamu kepada PMK DEB yang kamu sudah berikan. Berapa persen gitu, terus kasih alasannya. Jadi kalau kamu tadi sudah memutuskan bahwa kamu nggak akan ikut, berarti sudah benar-benar yakin 100% Iya, Kak. PMK DEB. Iya, Kak. Alasannya kenapa? Karena jujur kan kamu kan bisa berkembang juga ikut organisasi-organisasi lain atau kepengurusan event-event gitu. Kalau kamu memutuskan buat total di PMK DEB itu kenapa? Kalau untuk kepengurusan dan organisasi saya tidak akan ikut karena menurut saya tahu kapasitas diri saya sejauh mana saya bisa melangkah. Menurut saya ketika saya menghandle dua, saya tidak akan bisa maksimal di bidang yang satunya. Jadi saya benar-benar tidak akan menyanyiakan kesempatan saya apabila jadi ketua PMK-DIB. Saya akan memberikan seluruh kontribusi saya untuk bisa membangun PMK-DIB menjadi lebih baik. Namun untuk seperti kepanitiaan, mungkin saya ada berencana untuk ikut, namun tidak di bagian yang vital, namun hanya sebagai staff. Ya, kemudian apabila kegiatannya berbarengan dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh PMK DEB, berapa persen prioritasmu untuk membagi keduanya? Prioritas saya untuk bisa membagi berapa persen? Ya. 60% dan 40%. Ketika bersamaan. Terima kasih. Sama-sama. Oke, Anna. Pertanyaan dari yang disiapin dari Dewan, apakah kamu sudah mempunyai visi dan misi bagi kepengurusan kamu jika terpilih sebagai Ketua PMK DIB 2021?
Mohon dijelaskan. Baik, visi misi saya ketika saya menjadi ketua PMKDIB, visinya yaitu membangun kekeluargaan, membangun rasa kekeluargaan di dalam PMKDIB, dan menjadikan PMKDIB sebagai wadah tempat di mana bisa bertumbuh dalam Tuhan dan juga bertambah dalam ilmu. Sedangkan misi saya agar visi tersebut dapat tercapai yaitu dengan menjalankan program kerja sebelumnya dan mungkin dengan melakukan perbaikan dan menganalisis kekurangan dari program kerja sebelumnya dan melakukan evaluasi agar kedepannya bisa lebih baik lagi. Oke. Selanjutnya, Bagaimana, Kak? Baik, saya akan ulangi visinya, yaitu yang pertama, menumbuhkan rasa kekeluargaan di dalam PMKDIB, kemudian yang kedua, menjadikan PMKDIB sebagai wadah di mana mahasiswa Kristen bisa bertumbuh dalam iman dan bertambah dalam ilmu. Sudah. Untuk menumbuhkan rasa kekeluargaan, saya pikir dengan melanjutkan program kerja yang sebelumnya, namun dengan melakukan modifikasi-modifikasi agar bisa merangkul antar mahasiswa yang belum bisa terangkul dalam PMKDIB, kemudian untuk bertumbuh dalam iman dan bertambah dalam ilmu, yaitu saya tetap akan mengembangkan dari program kerja yang sudah ada sebelumnya, memaksimalkannya dengan lebih baik lagi. Seperti itu, Kak. Bagaimana, Kak? Contoh realnya, untuk yang bertumbuh dalam iman, itu seperti yang sudah ada sebelumnya, yaitu dengan PU-PU yang ada, dan mungkin persekutuan doa seperti itu. Seperti itu. Kalau untuk yang bertambah dalam ilmu, saya juga dari beberapa sebelumnya, seperti yang PMK Talk itu. Dan untuk yang menumbuhkan rasa kekeluargaan itu sebenarnya juga dari broker sebelumnya seperti PU dan sebagainya, namun saya berusaha mungkin untuk bisa memodifikasi acara tersebut agar bisa merangkul setiap teman-teman kita yang belum bisa terangkul, karena kemarin saya lihat cukup banyak yang berpartisipasi itu dari BPH. Terima kasih. Saya. Kalau pertanyaan dari saya, kita kan sering menemui kalau di organisasi terlebih di PMKDB sendiri, banyak anggota PMK yang pasif, hilang atau nggak tahu gimana keadaannya sekarang, nggak pernah muncul. Nah, jika Anda nanti terpilih sebagai Ketua PMKDB 2021, apa yang harus Anda lakukan untuk menyikapi anggota atau bahkan pengurus PMKDB yang seperti itu? Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Tessa atas pertanyaannya. Apabila saya nanti terpilih menjadi Ketua PMKDIB,
yang saya lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu saya berkomunikasi dengan orang tersebut. Intinya yang pertama tuh harus menjaga komunikasi yang baik. Tidak hanya kita mengechat seseorang tersebut ketika perlu saja, namun kita sudah menganggap seperti keluarga sendiri. Jadi tidak perlu sungkan-sungkan untuk saling chat. Jadi pertama yang saya lakukan itu menghubunginya, kemudian bertanya. Setelah itu, setelah mengetahui permasalahan mungkin yang dialami, setelah itu saya baru bisa mengambil tindakan. Terima kasih, Kak. Oh ya, aku mau nanya. Kan tadi kamu bilang bertanya tentang permasalahan yang dialaminya. Nah, gimana kalau misalnya orangnya sendiri itu enggak mau ngasih tahu apa permasalahannya atau bahkan emang enggak punya masalah di PMKDEB tetapi enggak mau terlibat di PMKDEB itu. Baik, Kak. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau untuk yang seperti itu, saya tidak akan memaksa, karena ketika memaksa juga nanti pandangan kita di mata mereka juga menjadi tidak baik. Jadi yang saya bisa lakukan ya hanya bisa berdoa untuk orang tersebut, karena menurut saya doa itu juga bisa merubah segala sesuatu. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Gimana tadi, Kak? Gak kedengeran. Oh, oke. Dari lubuk hati kamu, menurut kamu, bagaimana penilaian kamu terhadap kinerja pelayanan PMKDIB 2020? Juga disertakan juga kelebihan dan kekurangannya juga. Mohon maaf, jadi intinya saya menilai kinerja secara keseluruhan dari PMKDIB. Iya, sama sertakan kelebihan dan kekurangannya dari pelayanan PMKDIB tahun 2020. Baik, kalau menurut saya, penilaian saya sejauh ini PMKDIB sudah baik, terutama sudah ada effort untuk bisa membangun lebih baik daripada yang sebelumnya. Juga sudah terlihat aktif juga di Instagram. Kita sudah lebih kayak gitu. Menurut saya itu sudah cukup baik. Menurut saya kekurangannya mungkin menurut saya lebih ke antar internal juga, karena saya juga sering merasa bahwa hubungan antara satu sama lain itu belum bisa erat sih. Gimana tadi? Bagaimana nih? Tadi gimana gak jelas soalnya yang bagian belakang. Oh, oke. Jadi menurut saya kinerja daripada PMK sudah baik, menurut saya juga sudah meningkat daripada yang sebelumnya. PMK sudah terlihat positif juga dan terlihat juga. Kalau menurut saya kekurangan daripada kinerja PMK antar ini juga kurang erat satu sama lain. Oke. Selanjutnya aku kasihkan ke Kak Jaya. Oke, aku mau nanya, Ana, tadi kan terakhir Nipia udah menanyakan bagaimana penilaianmu. Sekarang Ana semester berapa? Tapi kami akan percaya.
Kalau kamu percaya, seharusnya Nah, udah kan semester kamu seharusnya berapa? 5 atau seharusnya kamu bisa 3? menjawab siap. Oh, Oke, semester 3, Kak. Oke, thank you. mungkin Tidak, semester 3. Mungkin urusanmu di start. kepengurusan mungkin baru 1 tahun ya, Iya. tapi sebelumnya juga terlibat aktif Siapkah di kamu PMK bekerja ya. sendiri untuk Nah, yang ditanyakan Nipia tadi siapkah kamu penilaianmu bekerja sama dengan tentang kepengurusan di tahun eh 2021? kepengurusan PMK. Nah, Ya atau aku tidak? mau nanya dong, Ya. penilaian real, Siapkah misalnya kamu gini, bekerja sendiri yang real. untuk di tahun Misalnya 2021? Ya atau tidak? kita masih kurang hidup, bla bla bla, gini misalnya. Siapkah kamu Kayaknya ditinggal oleh kita nggak ada kepengurusanmu, persekutuan stafmu, doa, bla bla bla. kadifmu, BPH-mu Coba di tahun dari 2021? mulai kamu Siap atau masuk tidak? aja, Tidak. nggak melulu soal ketika tahun 2020. Mulai dari kamu masuk, coba apa sih, gimana? Apa sih yang kurang di PMKDB itu? Bagaimana kamu mengatasi hal tersebut? Yang realnya ya, bukan kurangnya bla bla bla, bla. Tapi yang real, misalnya, PU-nya nih kurang, nah komunikasinya nih kurang, bla 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 gitu. Bukan Yang real. teori, bukan teori. Dari kamu masuk aja ya, nggak melulu tahun 2020, dari kamu masuk yang kamu perhatikan. Baik, Kak. Dari sejak saya masuk, eh, eh, menurut saya ada PU itu sudah merupakan eh, hal yang luar biasa, dan karena katanya juga sebelumnya nggak ada program kerja kan, Kak. Jadi menurut saya itu juga sudah luar biasa. Pertama kali waktu mengambil masuk ada penyambutan juga, terus ada PU. Menurut saya PU-nya eh, lebih ke sering molornya. Terus mungkin eh, komunikasinya antar yang mempersiapkan mungkin kurang. Itu waktu saya lihat dari waktu pertama ngambil. Kalau untuk ini, eh, untuk saya komunikasinya saya lihat sudah cukup baik dan sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik. Seperti itu, Kak. Apakah kurang menjawab? Oke, masih ada penilaian lain nggak yang kurang kamu tengok? Yang kamu lihat yang kurang? Mungkin kalau yang saya lihat seperti eh, untuk proker yang lain selain PU itu masih sedikit kurang maksimal, seperti untuk PD dan sebagainya. Kemarin juga sempat diadakan KTB juga, dan eh, intinya antusias dan partisipasi. Menurut saya seperti tidak berjalan dengan efektif dan efisien. Itu. Nah, coba kan tadi kan misinya kan melakukan perbaikan-perbaikan. Coba langkah realnya untuk melakukan perbaikan dari kekurangan yang Anda sebutkan tadi. Langkah realnya, saya akan memperbaiki yang ketika saya mau melakukan suatu perbaikan, pertama minta tuntunan Tuhan sih, Kak. Jadi saya udah kayak ada rencana untuk misal sudah ada pengurus nanti, udah ada kepengurusan nanti, itu setiap pengurus tuh mungkin seminggu sekali doa puasa bersama. Karena menurut saya ketika melakukan semuanya dengan kekuatan sendiri kita nggak akan bisa. Dan setelah itu nanti kita baru bisa mengambil langkah ketika kita sudah minta tuntunan kepada Tuhan terlebih dahulu. Itu menurut saya, Kak. Sudah cukup menjawab. Oke, jawabannya masih terlalu teoritis sekali ya. Oke, mungkin itu aja sih yang mau aku tanyakan. Mungkin ada yang lain yang ingin bertanya, silakan. Saya mau masuk dulu, Bang Bajar. Rohana, saya kurang puas sama jawaban kamu dari pertanyaan Bang Bajar tadi. Kan tadi dibilang kalau jawab nggak usah muter-muter, jangan pakai teori. Jadi yang kami inginkan itu tindakan real kamu seperti itu. Contoh misal kalau kamu tadi bilang PU-nya persiapannya kurang, nah apa langkah yang bisa kamu perbaiki? Contoh, saya akan bikin peraturan H-1 harus ada persiapan. Seperti itu contohnya. Misal itu yang pengen aku dengar dari kamu. Jadi tolong kamu jawab lagi pertanyaan Bang Bajar tapi dengan langkah-langkah yang real gitu. Jangan
jangan apa ya, teori, jangan cuma teori gitu. Yang kamu lihat terus kamu praktekin langsung gitu. Baik. Makasih. Jadi yang akan saya praktekkan kalau membuat deadline itu jelas yang pertama. Jadi itu sudah harus diatur sematang sedemikian rupa sehingga diperkirakan ketika hari H nanti sudah tidak ada kekurangan suatu apapun. Jadi persiapan dilakukan dengan maksimal. Dan apabila terdapat komunikasi yang belum baik, nanti saya akan yang langsung seperti berkomunikasi dan mengarahkan. Apabila orang tersebut yang diberikan tanggung jawab mungkin sedikit lebih pasti. Seperti itu, Kak. Ya oke lah. Kalau dari pertanyaan dari saya, ke depan ini kan dari waktu aku sebagai ketua kan memang ada wacana-wacana seperti itu, seperti yang penggabungan PMK di bawah naungan KMDEB, jadi divisi, bahkan dulu sampai jajak pendapat dan lain sebagainya. Terus aku nggak tahu perkembangannya sampai sekarang akhirnya saya atau aku baru dengar dari Tessa tadi bahwa nanti itu bisa aja memilih LK-nya itu masuk di BSO SV, jadi dilebur gitu. Nanti kan akhirnya kepengurusan kalian dilebur, nanti apa yang sudah menjadi plan-plan kamu itu ya bisa saja nggak akan terlaksana kayak gitu. Jadi langkah kamu kan kamu bilang kamu punya kamu juga cewek gitu loh. Apakah kamu juga bisa membuktikan bahwa kamu itu nanti tegas, bisa tegas gitu. Lah, langkah tegas apa yang bisa kamu ambil untuk kedepannya buat PMKDEB terkait masalah masuk ke divisi KMDEB ataupun nanti gabung di BSO SV gitu, menanggapi isu tersebut. Baik, Kak. Langkah tegas yang akan saya ambil. Bagaimana Kak tadi ketika Kan saat ini kan isunya mau dilebur, isunya mau masuk ke divisi KMDEB, banyak simpang siur kan, ketidakpastian. Nanti apabila kamu diminta saran, opini, gimana ditawari untuk bergabung, langkah kamu apa yang kamu akan ambil gitu, langkah apa yang akan kamu ambil buat PMKDIP ke depan? Apakah kamu mau nanti masuk ke PSO atau kamu nanti kalau jadi divisi atau kamu mempertahankan argumen? Kasihlah langkah-langkah yang bisa kamu berikan. baik ketika langkah tegas yang memberikan saya sudah dimaksudkan bahwa uh, baik Kak. Ini diulang atau bagaimana ya Kak? Diulang. Baik. Langkah tegas ketika diminta bergabung yaitu saya akan mengutarakan bahwa sudah berdiri lama sejak PMKSP. Apabila dirubah ke BSO, jadi saya akan tetap tegas bahwa PMKDIB tetap bisa ada sendiri dan tidak bergabung dengan PMKSP. Saya akan mengutarakan pendapat saya seperti itu. Dan untuk bergabung ke dalam dijadikan, gimana Kak yang dijadikan divisi tadi ya Kak? Iya, jadi jadikan divisi di KMDEB. Ketika dijadikan divisi dalam langkah tegas saya, yaitu sebentar ya Kak.
ketika digabung dalam, maksudnya ini tuh ketika diminta bergabung dan kita tetap tegas, atau maksudnya tetap kita jadi menolak atau memutuskan untuk bergabung, yang dimaksud Kak gimana ya Kak? Ya, benar. Jadi diminta memilih antara dua opsi ketika saya sudah menjadi ketua. Baik, terima kasih. Jadi saya ketika sudah terpilih menjadi ketua, saya tetap akan melanjutkan tersebut sebagai divisi, karena ketika bergabung dengan ST, saya rasa akan kurang efektif apabila, karena nanti untuk tahun kedepannya apabila sudah kembali offline, akan sulit untuk bisa dalam berkegiatannya, karena jarak antara DEB dan ST cukup jauh, dan dilihat dari antisipasi dan partisipasi cukup kurang, apalagi ketika nanti keadaan digabung dan itu menjadi di ST pusat, saya pikir akan menjadi belum tentu juga bisa bergabung. Maksudnya setiap mahasiswa Kristen di DEB bisa tetap menerima hal tersebut, seperti itu Kak. Apakah ada bagian yang kurang ya Kak? Kalau menurutku dari pertanyaan yang sudah diajukan tadi, kalau aku boleh menilai, kamu sepertinya masih kurang paham sama struktural organisasi. Contoh KMK, KMKK, PMK kamu masih, UKK masih agak bingung. Kemudian untuk struktural di organisasi PMK DEB itu sama KMK DEB sama SV kamu masih belum juga memahami. Ada aturan-aturan juga yang isu-isu kamu masih belum bisa mengikuti. Jadi tolong untuk kamu bisa tanya-tanya, kamu bisa sharing sama atasan kamu, maksudnya kakak tingkat kamu. Contoh kayak yang di PMK DEB ada si Tessa, kamu bisa tanya-tanya, terus kamu bisa minta saran dan lain sebagainya. Kamu kuasai benar gimana cara memahami struktur organisasi biar kamu itu nanti bisa tahu gitu loh, menempatkan diri. Baik Kak, terima kasih atas masukannya. Ya, aku kembalikan ke Jaya. Aku mau nanya. Pertama, aku mau nanya sama Ana. Sebelum mengikuti wawancara ini, kamu tahu nggak siapa lawan kamu yang jadi calon ketua DEB, PMK DEB? Baik Kak, saya izin jawab, saya tidak tahu.
Sejauh ini kan kamu nggak tahu. Nah, menurut kamu, dari semua anggota PMKDEB yang berkemungkinan mendaftar, siapa lawan terkuat siapa lawan terkuatmu di calon ketua PMKDEB? Baik, Kak. Kalau saya lihat sejauh ini, Tian. Oh, Tian. Kenapa kamu ngerasa kalau Tian itu jadi saingan terberat kamu? Karena menurut penilaian saya, uh, Tian itu mampu uh, mampu untuk bisa seperti mengkoordinasi uh, caranya dia untuk memanage hal yang menjadi tanggung jawab dia, menurut saya juga bagus. Dan dia juga, menurut saya, dia orangnya aktif. Jadi maksudnya orangnya tuh aktif, sudah banyak pengalaman sebelumnya dibandingkan daripada saya. Jadi pengalaman dia itu dalam sebuah organisasi itu sudah banyak. Jadi itu menurut saya yang menjadi uh, kelebihan kelebihan Tian yang menurut saya merupakan tantangan juga bagi saya. Terima kasih, Kak. Nah, kan kamu ngerasa kalau misalnya saingan terberat itu Tian. Seberapa yakin kamu bakal menjadi ketua PMKDEB? Seberapa besar keyakinan kamu dapat mengalahkan Tian dalam pencalonan ketua PMKDB ini, atau kamu mungkin ngerasa Tian yang bakal maju jadi ketua? Coba bikin itunya persenannya. Ya, Persentase diterimanya atau persentase mendaftarnya ya, Kak? hasil akhir. Iya, hasil akhir dari ini pencalonan ini. Menurut saya persenannya 60%, 40%, 60% untuk dia. Kau Gini, sendiri, oke, lanjut. kan oh ya udah, aku lanjutkan dulu ya. Jadi kan kamu ngerasa kalau Tian itu adalah saingan terberat kamu di ketua di PMKDEB 2021. Nah, tadi kamu juga udah tahu kan kelebihannya Tian dibanding kamu itu apa. Terus aku mau nanya, seberapa besar keyakinan kamu bakal maju jadi ketua ketua PMK? Seberapa besar itu diukur dalam persentase dari 0 sampai 100% dibanding eh, ya dibanding dengan Tian, atau kamu ngerasa Tian yang lebih cocok untuk maju jadi ketua PMKDEB? Jadi maaf, Kak, intinya Kak Tessa bertanya apakah menurut saya uh, yang cocok untuk maju itu siapa sih ya, Kak? Iya gitu. Yang lebih cocok untuk menempati posisi sebagai ketua. Iya. Baik. Menurut saya yang lebih cocok untuk menjadi ketua. Namun saya juga tidak akan bilang kalau diri saya tidak cocok, karena saya juga akan berusaha semaksimal mungkin bagaimana saya bisa memberikan kontribusi yang terbaik dalam PMK DB ini, di mana saya ketahui kekurangan dan kelebihan dan kekurangan saya. Saya akan memberikan yang terbaik agar bisa memberikan kontribusi yang maksimal bagi PMK DB. Terima kasih, Kak. Aku mau nanya lagi. Kalau misalnya kamu bakal disuruh milih, kamu bakal milih Tian atau bakal milih dirimu sendiri? Untuk jadi ketua.
Saya akan, kalau untuk itu, saya akan memilih diri saya sendiri, namun dari segi penilaian, saya merasa memang penilaian eh, pengalaman dan apa yang dimiliki Tian itu dalam lebih daripada saya. Berarti kamu belum yakin sama kemampuan yang kamu miliki. Saya sudah cukup yakin dengan kemampuan yang saya miliki, namun saya memang menilai bahwa kemampuan Tian melebihi daripada apa yang ada dalam diri saya. Pertanyaan terakhir dariku. Kamu kan tahu kelebihan dari Tian itu. Kamu kan tahu beberapa kelebihan yang dari Tian yang lebih cocok jadi ketua. Nah, bisa nggak kamu ngunggulin kelebihan dari Tian itu agar menjadi kelebihan kamu sehingga nantinya ketua PMKDB itu bisa mempunyai kelebihan dari Christian sendiri tetapi ada di dalam diri kamu. Bisa nggak kamu sebagai orang yang seperti itu? Bagaimana Kak maksudnya? Kan kamu tahu kelebihan-kelebihan Tian itu kayak dia bagus dalam memanage waktu, terus aktif dan banyak pengalaman. Dan ya cocok lah jadi ketua menurut kamu gitu kan. Yakin nggak kamu bisa jadi ketua PMK DEB 2021 dengan menyerap kemampuan-kemampuan dari Tian, tetapi itu kamu gitu. Kamu bisa menjadi orang yang lebih lebih baik bahkan dari Christian sendiri. Maksudnya menyerap bagaimana ya Kak? Gini ya, tunggu. Baik, terima kasih. Yang jelas, iya, karena untuk memberikan kontribusi yang sebaik, saya juga harus memiliki, tentunya harus memiliki kemampuan-kemampuan itu dalam diri saya. Jadi, saya akan berusaha semaksimal mungkin agar diri saya bisa memiliki uh, kemampuan yang digunakan sebagai kemampuan dan sekalian digunakan dalam kepemimpinan. Sekian pertanyaan dari saya kembalikan ke Jaya. Aku mau nambahin dikit ya pertanyaannya dari Tessa tadi. Ya, sebentar aja. Jawab singkat ya. Nggak usah panjang lebar kemana-mana. Jadi, alasan kita buat nanti eh, ibaratnya kamu layak jadi PMK, ketua PMK nanti, itu alasan dari dirimu itu apa? Kamu kan bilang Tian lebih bagus kan daripada kamu. Terus apa alasan buat kita yakin atau percaya bahwa nanti kamu bisa mimpin PMK, sedangkan kamu bilang Tian itu lebih bagus itu? Baik Kak, jadi yang bisa membuat intinya hati yang mau dan mau terus belajar, mau menerima masukan dan bekerja keras dan berusaha untuk memberikan semaksimal mungkin. Terima kasih Kak. Ya, makasih. Terima kasih Jaya.
Baik. Iya, Kak. Iya, 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 iya. Gimana, Kak? Bisa diulang? Maaf, maaf. Di sini ramai banget ya, Kak. Baik, baik. Terima kasih. Semangat, Ana. Semangat, semangat Dek, semangat Dede. Ini notulennya mau dikirim ke itu enggak? Ke grup. Apa enggak mending musyawarah aja? Maksudnya? Emang yang mau musyawarah siapa aja? Oh. Oh gitu, ngerti. Siap.
ibarat dia itu pemilihan itu musuh kotak kosong gitu loh. Kalau